Hai semuanya, selamat datang lagi di channel Dr. Francisca di Prancis. Untuk di vlog kali ini, gue bakal ngebahas bagaimana sih dok caranya supaya cepet hamil. Tapi sebelumnya, seperti biasa, support terus channel ini supaya channel ini bisa makin bermanfaat lagi buat orang banyak. Caranya gampang banget, kalian cukup subscribe, like, comment, dan share. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silakan langsung tanya di kolom komentar, atau kalian bisa langsung DM gue di Instagram The Clarox Family. Oke, kali ini gue pengen bahas tuntas tentang bagaimana sih dok caranya supaya cepat hamil. Karena gue selalu dapat pertanyaan ini tiap hari, selalu ada di kolom komentar maupun di DM di Instagram gue. Mungkin ada beberapa teman yang bilang, dok saya sudah intens berhubungan suami istri, tapi kok nggak hamil-hamil juga. Nah, mungkin cara-cara ini nih yang kalian belum tempuh. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah lepas alat kontrasepsi. Nah, iyalah, gimana mau hamil kalau pakai alat kontrasepsi, ya enggak? Kan kita tahu nih, alat kontrasepsi itu gunanya untuk mencegah kehamilan. Ya iyalah, zong kalau masih pakai alat kontrasepsi, terutama buat ibu-ibu yang pakai KB suntik. Nah, KB suntik ini agak spesial karena kita butuh beberapa waktu, kira-kira 9 bulan untuk bisa kembali subur. Karena biasanya suka kayak gini nih, dok saya sudah lepas KB suntik sekian bulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi kok nggak hamil-hamil. Nah iya, karena tubuh kita ini butuh adaptasi. Ya, hormon di tubuh kita ini butuh adaptasi. Yang awalnya ditekan supaya nggak hamil, nah sekarang harus dikembalikan normal lagi, dan itu butuh waktu. Ada yang tubuhnya butuh waktu ya sebentar aja gitu bisa hamil lagi. Ada juga orang yang butuh waktu yang cukup lama untuk bisa hamil kembali. Yang kedua yang selalu gue tekankan juga adalah jangan stres. Kebanyakan pasangan tuh gitu, dok sudah nikah sekian lama nggak hamil, akhirnya ujung-ujungnya jadi stres. Kok nggak hamil-hamil, jadi kayak apa ya, terpatok gitu loh untuk ingin cepat hamil. Nah itu nggak bagus gitu loh. Jadi satu hal yang pasangan-pasangan tuh harus tahu, hubungan seksual itu bukan hanya untuk mendapatkan keturunan, tapi juga untuk mendapatkan kesenangan. Nah ini harus dicamkan baik-baik ya. Hubungan seksual tuh sangat-sangat penting dalam hubungan suami istri ya. Jadi seperti yang tadi sudah gue jelasin, bukan hanya tujuannya itu cuma untuk mendapatkan keturunan, tapi juga untuk bersenang-senang. Nah, kalau sudah stres, bawaannya sudah stres, udah pengen, udah harus punya anak, yang ada nanti malah mengganggu produksi sel telur dan sel sperma dari kedua belah pihak gitu loh. Usahakan melakukan hubungan seksual itu kurang lebih 1-2 kali setiap minggunya. Tujuannya untuk apa? Untuk tetap menjalin harmonisasi antara suami istri gitu loh. Jadi, dok, pokoknya saya hubungan seks itu cuma untuk hamil. Nah itu yang kadang-kadang bikin, aduh, kualitas sel telur dan spermanya itu jadi kurang baik, jadi stres juga gitu loh. Yang ketiga dan nggak kalah penting adalah mengetahui masa subur. Kalian bisa lihat nih vlognya cara menghitung masa subur ya. Di situ sudah gua bahas tuntas tentang bagaimana caranya. Tujuannya apa nih? Tujuannya supaya tepat sasaran gitu, terutama buat teman-teman yang pengen langsung hamil gitu ya. Dok saya sudah berhubungan tiap hari tapi kok nggak hamil-hamil. Nah itu karena waktunya tidak tepat. Terus ada juga nih yang nanya, dok kalau berhubungan tiap hari kira-kira chance atau keberuntungannya menghasilkan keturunan makin tinggi dong dok? Sebenarnya jujur kalau gue pribadi gue nggak gitu terlalu setuju ya. Dalam artian, satu, jelas kualitas spermanya tidak begitu baik, dalam artian memang setiap harinya tetap terjadi pembentukan sperma, tapi kualitasnya dan jumlahnya juga tidak sebanyak yang diinginkan. Kadang-kadang percuma, dalam artian percuma berhubungan seks, keluarin air mani, keluarin sperma, tapi jumlahnya tidak mencukupi untuk membuahi sel telur. Kadang-kadang seperti itu. Jadi gue lebih prefer untuk bilang ke pasien-pasien itu lebih baik selang-seling atau kurang lebih 3 hari. Jadi kurang lebih tuh sperma tuh butuh waktu 3 hari untuk sampai bisa betul-betul mateng untuk siap membuahi sel telur. Lalu yang keempat, ini yang harus diperhatikan saat berhubungan seksual. Yang pertama, posisi menentukan prestasi. Oke, yang pertama posisi, karena banyak banget simpang siur di luar sana, karena gue juga sering dapat DM, dok kalau posisi yang begini begitu itu kira-kira bisa membantu nggak untuk menghasilkan keturunan? Oke, posisi yang tepat adalah posisi klasik, wanita di bawah, pria di atas. Itu sudah paling klasik, dalam artian bisa membantu penyaluran sperma secara maksimal sampai ke sel telur. Dalam artian tidak ada gangguan saluran reproduksi ya.
Dalam artian gangguan saluran reproduksi itu seperti apa, Dok? Misalnya ada gangguan pada tuba, misalnya tubanya mungkin ketutup, atau ada gangguan pada letak kandungan, mungkin kandungannya kebalik. Nah, itu juga harus diperhatikan. Ada posisi-posisi tertentu khusus untuk pada kasus-kasus tersebut. Terus, Dok, kenapa posisinya harus posisi klasik? Kan nggak seru, perempuan di bawah, laki-laki di atas, kayak diintimidasi banget sih. Sebenarnya nggak ada masalah. Dalam artian seperti ini, dengan adanya posisi itu kita sama-sama tahu bisa dibantu dengan adanya gravitasi. Jadi otomatis si sperma bisa disalurkan dengan lancar atau dengan baik gitu maksudnya. Jadi cuma untuk membantu saja. Terus banyak juga ini yang nanya, Dok, lebih baik berhubungan seksual di pagi hari, di siang hari, di sore hari, atau di malam hari? Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kondisi sperma paling optimal itu di pagi hari. Jadi, Dok, gimana? Pagi hari atau malam hari lebih baiknya? Nah, sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting si ibunya setelah melakukan hubungan seksual jangan langsung beraktivitas, jangan langsung loncat-loncatan, jangan langsung zumba gitu ya. Kenapa? Ya nanti spermanya keluar lagi gitu. Sebaiknya setelah berhubungan seksual ibunya istirahat, jangan banyak gerak, jangan ikutan zumba, jangan olahraga, jangan lari-lari, jangan jogging-jogging gitu ya. Istirahat, duduk tenang atau berbaring ya, supaya penyaluran spermanya bisa maksimal. Kemudian yang kelima, ini juga penting banget buat para bapak-bapak ya, untuk menjaga kualitas sperma. Nah, ini jangan ejakulasi terlalu sering. Yaitu tadi gue bilang, jangan terlalu sering berhubungan seksual. Yang artinya jangan tiap hari juga gitu ya, Pak ya, butuh regenerasi ini spermanya. Kemudian buat bapak-bapak yang merokok, stop merokoknya, karena rokok itu diindikasi bisa mengganggu jumlah sperma, bisa mengganggu bentuk sperma, jadi ya bisa mengganggu fertilitas bapak. Kemudian kurangi alkohol ya, itu juga nggak baik. Terus makan makanan yang bergizi, sehat, seimbang ya. Makan sayur, buah, plus olahraga yang teratur. Kalau perlu konsumsi vitamin-vitamin seperti vitamin C, vitamin D, asam folat, kalsium, itu juga penting. Kemudian, ini juga pengen menjawab mitos. Bener nggak sih, Dok, kalau laki-laki sering berendam atau mandi air anget itu bisa menurunkan jumlah sperma? Betul. Oke, jadi buat bapak-bapak yang punya kebiasaan mandi air anget ya, agak dikurangi, terutama kalau mau berhubungan seksual dengan istrinya. Kenapa? Karena testis bapak, testis mungkin bapak tahu yang di bawah itu, yang jendolan 2 itu cuman bisa tahan antara suhu 34,4 derajat Celcius sampai 35,6 derajat Celcius. Itu performanya bagus di suhu segitu untuk menghasilkan sperma. Jadi kalau terlalu panas, spermanya mati. Terlalu dingin, spermanya juga mati. Jadi harus pas. Kemudian yang keenam, balik lagi pola hidup sehat. Nah, ini untuk bapak, ibu ya, makan makanan yang bergizi ya. Pokoknya harus banyakin makan sayur-sayuran yang mengandung zat besi, terutama kayak sayur-sayuran hijau, kayak bayam, brokoli gitu-gitu ya. Makanan berkarbohidrat ya, yang tinggi serat, model kayak beras merah gitu-gitu ya, roti gandum itu diperbanyak. Kemudian kurangi makanan-makanan yang berlemak jahat, banyakin yang lemak baik. Lemak baik itu bisa bapak ibu dapatkan di ikan-ikan gitu ya, itu banyak tuh, ikan juga banyak yang lemak baiknya. Kemudian yang omega 3 gitu-gitu ya. Terus buat ibu-ibu, jangan malas minum susu dengan alasan takut gemuk. Oke, susu sekarang sudah banyak yang low fat kok, sudah banyak susu skim ya. Itu juga harus ibu konsumsi, itu penting banget. Kemudian buat ibu-ibu yang memang langsung pengen program hamil, mulai dari sekarang minum multivitamin seperti vitamin E, asam folat. Nah, itu penting banget. Oke. Yang ketujuh dan yang terakhir, jadi misalnya semua cara sudah dilakukan, sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tak kunjung hamil juga. Caranya yang terakhir adalah konsultasikan ke dokter. Terutama buat pasangan-pasangan yang udah menikah kurang lebih 1 tahun, sudah melakukan hubungan seksual secara teratur, tidak menggunakan alat kontrasepsi, tapi tak kunjung juga mendapatkan keturunan. Nah, tidak ada kata lain, konsultasikan ke dokter untuk mencari apa sebabnya. Mungkin saja ada gangguan fertilitas. Misalnya, ada gangguan pada sel telur maupun sel sperma. Kemudian gangguan pada saluran reproduksi. Kemudian mungkin ada juga ketidakseimbangan hormon.
ya. Jadi itu semua harus diperiksa lebih lanjut, kemudian harus diobati atau mendapatkan treatment secara baik. Oke, itu saja kiat-kiat yang bisa gue bagikan untuk teman-teman semua yang pengen cepat hamil. Semoga bisa cepat hamil ya, amin.